والمؤمنين والمستغفرين وانصر علينا رحمتك بسم الله الرحمن الرحيم سنتها ركعتان إلى سلام يسلم الأجل من كل ركعتين بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ركن النهار أفضل لله رب العالمين والصلاة والسلام على sunnah duha, kemudian sholat sunnah duha rakaatan ila samani 2 rakaat sampai 8 rakaat misalnya menadbar min kulli rakaatain satu salam sunnah dari setiap 2 rakaat ba'da irtifa'il syamsi ila istiwa'i setelah terangkatnya matahari sampai waktu istiwa. Watahliluha ila ruknin nahari afdal dan mengakhirkannya dari seperempat siang hari itu lebih afdal. Hanya salat sunnah yang berikutnya adalah salat sunnah duha. Ini salah satu yang dimana sholat sunnah bagi Nabi diwajibkan, tapi bagi umatnya disunahkan. Dan sholat duha ini banyak akan ibadah Nabi memberikan khobar akan ibadah keistimewaan, seperti di dalam hadis tadi yang berhubungan dengan sholat duha adalah man hafadha ala sun'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana misla zabadil bahri. Dan siapa yang selalu mengerjakan sholat sunnah duha ghufirat lahu dhunubuhu, diampuni baginya dosa-dosanya, wa in kana misla zabadil bahri, meskipun dia mempunyai dosa seperti bumi di lautan. Dalam bahasa lain, man shalla duha rakaatain la yukaffirul ghafilina. Dan siapa yang sholat duha 2 rakaat tidak ditulis orang yang lalai. Ada hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat duha. Kalau kita mengerjakan sholat duha, maka dosa-dosa kita yang menempel di dalam diri kita, insya Allah diampuni oleh Allah, meskipun dosa kita ini seperti bumi yang kita lihat. Ini dosa yang berhubungan dengan dosa-dosa kecil, yang dimana tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan dosa tersebut atau kita sadari. Seperti contohnya melihat sesuatu yang haram tanpa disadari ini menyebabkan dosa apa yang kita sudah lakukan. Insya Allah dengan istiqomah di dalam melaksanakan sholat sunnah kita, ini dosa kita setiap hari diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan sholat sunnah duha paling sedikit daripada 2 rakaat, ini tidak tertulis akan daripada orang-orang yang lalai. Kan peringatan kepada orang lalai ini termasuk daripada yang rugi nanti akhirat. Orang lalai tadinya tidak mengerjakan daripada perintah Allah, bahkan mengabaikannya, kemudian termasuk daripada orang yang mengabaikan daripada larangan Allah. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, dia bersabda, la yuhafidu ala sholati duha, tidaklah menjaga atas sholat duha illa al-awwabin, kecuali dia bertaubat. Ini sholat duha termasuk sholat
di dalam melaksanakan sholat sunat duha, ya kita dianggap sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang sholat duha ini yang untuk berbicara di dalam utama ini banyak sebenarnya. Insya Allah dalam kita yang misofi nanti kita akan bertemu akan daripada hadis-hadis yang membicarakan daripada keutamaan sholat sunat duha. Ya. Maka di dalam sholat sunat duha ini kan ada jumlahnya yang mengatakan paling banyak itu 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan paling banyak adalah 12 rakaat. Ya. Pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan 8 rakaat. Pendapat Imam Romli mengatakan 12 rakaat. Ya boleh, mau yang mana juga. Ya, yang penting mereka mengambil tersebut berdasarkan dengan hadis Nabi itu. Ya, kalau dari saudara sebutkan hadis Nabi. Nah, minimal paling sedikit di dalam melaksanakan sholat duha ini adalah 2 rakaat. Itu minimal. Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan waktu duha begitu saja tanpa langsung melaksanakan sholat duha. Ya, paling sedikit tuh sholat duha 2 rakaat. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Waktu di dalam pelaksanaan sholat duha yaitu dari terbitnya matahari, ya sekitar jam 7-an ya, jam 7 atas ya. Terbit matahari, tadi matahari sudah mengeluarkan cahaya-cahayanya tuh, ya udah kelihatan. Bukan terbit fajar bukan, tapi terbit matahari bernomor, berkelihatan tuh. Ya. Kemudian sampai kapan? Sampai waktu istiwa, yang dimana waktu matahari berada pas di tengah-tengah bumi, ya tengah-tengah. Maka ketika ada waktu istiwa tersebut, matahari di sini, ini bayangannya nggak ada, karena sudah menyatu dengan benda tersebut. Karena waktu istiwa. Nanti ketika tergelincir, baru masuk namanya waktu zuhur. Nah, yang paling afdol adalah memang mengakhirkan. Akhirnya ini bukan berarti 7 bukan, tapi 1/4 siang hari, ya sekitar jam 10, jam 11, jam 10, ya, yang dimana waktu tersebut binatang-binatang lagi pada istirahat. Ayam nih dari subuh keluar dari makan. Nanti jam 10 istirahat mereka kepada ya, dan binatang istirahat pada neduh, karena sudah mulai ada panas memang jam 10-an. Nah, memang afdol waktu itu jam 10. Ya. Tetapi kalau kita memang bisanya di awal waktu ya nggak masalah. Kita mau berangkat kerja misalnya jam 7, udah sholat sunat dulu kan. Takutnya di tempat kita kerja ya tidak memungkinkan untuk sholat sunat dulu. Kalau penting sudah masuk waktunya ada. Lewat terus. Ya. Kalau udah lewat. Kemudian kalau afdol di dalam pelaksanaannya, tetapi paling banyak ada yang mengatakan 8 rakaat, dan yang mengatakan 12 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Ya. Maka afdolnya adalah mengerjakan setiap salam 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Boleh nggak rakaat? Boleh. Mau 1 salam atau 2 salam? Boleh. Tapi kalau 8 rakaat sekaligus, ini nggak boleh. Ya. Atau 12 rakaat sekaligus, sama juga nggak boleh. Ya. Jadi paling banyak itu adalah 4 rakaat. Itu kalau 5 rakaat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi kalau kita mau mengerjakan 4 rakaat sekaligus nih dengan 1 salam, maka rakaat pertama afdolnya adalah surah Asy-Syams. Ya. Rakaat kedua surah Al-Lail. Ya. Rakaat ketiga surah Ad-Duha. Ya. Rakaat
seperempat surah Al-Isra. Jadi itu di dalam pelaksanaan sholat duha membaca surah setelah Fatihah. Memang tadi itu kalau 2 rakaat ada hadis memang surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya kalau seandainya kita bacanya seingat kita, tidak masalah ya. Jadi melaksanakan daripada sholat sunnah. Sunnah rakaat al-ikhram yaitu kemudian 2 rakaat ikhram. 2 rakaat tawafi dan 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Ya. Setelah daripada sholat sunnah duha, ya, ini disunahkan juga daripada sholat sunnah ikhram yang berjumlah 2 rakaat. Sholat sunnah kan tadi sholat witir, sholat rawatib, ba'diyah qobiyah, sholat duha, sholat tarawih. Ini adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ya, sholat sunnah yang mempunyai waktu. Yang dimana memang kalau kita meninggalkan sholat sunnah yang mempunyai waktu, sunnah dikodok. Sunnah dikodok. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu atau hanya mempunyai sebab, ya, mempunyai sebab atau mempunyai waktu, maka tidak sunnah dikodok. Ya. Jadi kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu, sunnah dikodok. Ya. Kemudian 2 rakaat sholat sunnah ikhram. Nah ini adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab. Ya, sebabnya mutaakhir, belakangan. Kan sebab itu ada 3. Sebabnya duluan, sebabnya belakangan, sebabnya belakangan. Kalau sebabnya duluan, ya seperti sholat sunnah duduk, sholat sunnah lari ke masjid, masuk masjid dulu, sunnah lari ke masjid, wudu dulu, sunnah sholat sunnah. Ya, kalau yang belakangan, yaitu ikhram. Kenapa? Karena dia sholat sunnah dulu, baru habis itu dia ikhram, ikhram haji atau ikhram umroh. Ya. Yang dimana kalau sholat sunnah sebabnya belakangan, maka dia tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang diharamkan, seperti pada asar, kemudian pada subuh. Nggak boleh kita mau niat ihram, habis sholat asar, nggak boleh sholat sunnah ihram, karena dia sebabnya belakangan. Ya, sholat sunnah ihram dulu, baru dia di ihram. Bukan niat ihram dulu, baru sholat sunnah ihram. Ya. Kemudian, nah kalau sholat sunnah ihram kan, ya, yang berhubungan niat ihram, ya, berarti bukan di sini, itu di tempat-tempat mikot, ya, mikot haji atau mikot umroh. Jadi, ya, di Indonesia nggak ada, tidak bisa mengerjakan sholat sunnah ihram, ya, karena tempatnya bukan di sini. Ya. Kemudian warok kata tawafi dan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Artinya apa ini? Termasuk daripada sholat sunnah sebabnya duluan, ya, yaitu tawaf terlebih dahulu, baru disunahkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Mau tawaf wajib, rukun atau sunnah? Ya, wajib, rukun atau sunnah. Jadi setelah tawaf 7 putaran, maka disunahkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, gitu ya. Dan rakaat tahiyat dan 2 rakaat tahiyat masjid. Nah, kalau 2 rakaat tahiyat masjid ini adalah sholat sunnah sebelumnya duluan. Tadi masuk masjid dulu, baru disunahkan sholat sunnah tahiyat. Meskipun kita sudah sholat tahiyat masjid nih, kemudian keluar lagi, balik lagi,
masuk lagi maksudnya masjid, maka tetap disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Karena tetapi kalau di dalam sholat tahiyatul masjid ini gugur akan daripada kesunahannya kalau orang tersebut sudah duduk terlalu lama. Tapi kalau baru duduk sebentar, kemudian beringat, nah belum sholat sunat masjid, maka masih disunahkan. Tapi kalau sudah duduk lama ya lama ini gimana gitu, kira-kira 10 menit lama enggak? Lama belum masuk. Ya, maka kalau sudah dari 10 menit duduk dalam masjid, belum sholat sunat di masjid, ya maka gugur akan daripada kesunahannya. Nah, di dalam sholat sunat tahiyatul masjid, nah ini kan, ya. Bisa menghasilkan amal daripada pahala dengan digabung daripada sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Jadi sholat sunat di masjid ini tidak masuk masjid. Kebetulan sekarang sholat isya yang dimana sebelum kita sholat isya, sholat sunat qobliyah isya. Nah, untuk mendapatkan pahala tahiyatul masjid maka digabung dulu. Ya, jadi Pak, usolli sunnatan qobliyah isya wa tahiyatul masjid. Nah, dengan jumlah rakaat cukup 2 rakaat, maka sama saja kita mengerjakan sholat sunnah qobliyah plus dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu pekerjaan 2 pahala jatuh. Cuma memang ada pendapat ulama yang lain. Meskipun kita tidak meniatkan sholat tahiyatul masjid, tapi kalau sholat sunnahnya di dalam masjid, nah maka tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Gitu ya. Bahkan di dalam sholat fardu ini, ya kita sholat fardu ini datang ke masjid, dapat sholat isya. Masa Allah mengatakan tetap dapat akan daripada pahala sholat tahiyatul masjid meskipun tidak meniatkan akan daripada niat sholat tahiyatul masjid. Cuma Allah mengatakan harus diniatkan. Ya, kalau ingin mendapatkan pahala tersebut. Ya. Ustaz, kalau kita kan dalam masjid dari maghrib terus masuk isya, itu apa perlu sholat tahiyatul masjid juga apa enggak? Bukan hanya dari luar aja. Sholat tahiyatul masjid kalau kita dari maghrib sampai nunggu isya di dalam masjid aja. Itu ada. Ya, harus keluar dulu. Kalau kita nggak keluar nggak usah. Topik itu. Ya. Harus orang yang di luar dari masjid boleh masuk masjid, boleh sunat sholat tahiyatul masjid. Kalau dari maghrib nunggu isya di masjid aja, kemudian mau sholat tahiyatul masjid nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hari itu dalam sholat tahiyatul masjid boleh digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid, ya tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, tidak sempat sholat sunnah tahiyat, maka boleh diganti dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dari mengatakan zikir berapa kali. Ya, jadi boleh. Nah, tetapi itu hanya menunjukkan daripada sunnah. Ya, tetap dan mendapatkan pahala. Atau bisa kita masuk dalam masjid dalam keadaan tidak berwudu, ya, sehingga mau duduk aja misalnya, ya, udah sholat belum mungkin, ya, maka udah kita zikir tadi itu, kalau di dalam mengerjakan sholat sunnah di masjid dengan 1 rakaat, ini tidak mendapatkan asal. Contohnya mengerjakan sholat sunnah witir kali sedikit beda dengan 1 rakaat, misalnya, ya. Di dalam masjid dapat tidak?
pahala dari masjid? Ya nggak dapat, karena paling sedikit sholat sunat tahiyat adalah 2 rakaat. Atau berbarengan dengan sholat jenazah di dalam masjid, ya, maka nggak dapat ada pahala kalau ya, karena berbeda tata caranya ya, di dalam sholat pada umumnya dengan sholat jenazah. Ya. Kemudian itu juga kalau kita ingin melaksanakan sujud syukur misalnya, ya, ingin mendapatkan sesuatu nikmat, ya, kemudian pengen sujud syukur ke masjid misalnya, langsung sujud syukur dalam masjid, apakah mendapatkan tapi ke masjid pahalanya? Tidak juga, karena sholat dengan sujud syukur berbeda itu. Ya. Begitu juga dengan ketika mendengar daripada surah sejadah, kan disunahkan daripada sujud tilawah. Nah, kita kerjakan sujud tilawahnya di masjid misalnya, maka tidak mendapatkan asal pahala dari masjid, karena berbeda dari itu. Ya. Meskipun di dalam sholat jenazah, di dalam sujud syukur, di dalam sujud tilawah itu mendudukan sholat, artinya sama seperti orang sholat, seperti begitu suci, bersih daripada najis, pada pakaian, tempat dan sebagainya. Tetapi di dalam tata cara ibadahnya itu berbeda. Makanya tidak mendapatkan asal daripada pahala itu masjid, miskin mengerjakannya di dalam masjid. Kemudian sunnah wudu, ya, kemudian sholat sunnah wudu. Nah, ini jelas sholat sunnah wudu adalah sholat sunnah setelah wudu. Ini memang riwayatnya di dalam sholat sunnah wudu ini Nabi mendengar akan daripada suara sendalnya sehingga Bilal bin Rabah. Kemudian sedang Bilal kita Nabi, ya Bilal, saya mendengar daripada suara sendalmu di dalam surga. Apa yang menyebabkan engkau mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata saya Bilal, saya tidak punya amalan apa. Saya punya amalan khusus. Apa yang kau ajarkan seperti itu saya kerjakan. Cuma memang ada satu ya Rasulullah yang menjadi kebiasaan saya. Apa itu? Setelah saya duduk, saya lakukan sholat sunnah wudu. Nah, Nabi mengatakan, nah itu akan daripada engkau mempunyai keutamaan di sisi Allah ini sampai kedengaran daripada suara sendalmu di dalam surga. Dan ini namanya persetujuan Nabi di dalam perkara hukum. Jadilah sholat sunnah wudu hukumnya adalah sunnah, meskipun dari awalnya Nabi tidak mengerjakan. Ya, maka setelah itu baru mengerjakan. Menanya Ustaz, kalau saya sujud tilawah 1 kali, atau sujud sahwi 2 kali, 1 kali juga itu yang terbaik memang Ustaz? 1 kali saya sujud syukur 1 kali cukup apa maka 2 kali setiap sujud? Sujud syukur cuma sekali doang. Ya, kalau sujud sahwi tilawah sekali doang. Ya, sujud sahwi 2 kali. 2 kali mah. Sujud sahwi 2 kali. 2 kali ya. Ya. Ya, jelas. Kecuali nanti ada pengecualian nanti. Cuma kalau dunia